Rocky Gerung menantang presiden. Hei Jokowi, saya kebal hukum, tak akan dipenjara. Kenapa kalimat-kalimat tajam itu keluar dari mulut saya? Karena otak saya memerintahkan mulut saya untuk mengucapkan kejujuran, bukan dengan memanipulasi seolah-olah bahwa Pak Jokowi tersinggung maka Rocky Gerung mesti ditangkap. Kalau saya ditangkap maka mereka yang menyuruh saya menangkap itu akan jadi komisaris di era Pak Jokowi yang udah hampir berakhir. Kan itu kelihatan kan kemunafikan itu kan. Jadi saya himbau teman-teman, Anda boleh marah, tetapi salurkan kemarahan Anda dengan pikiran, itu aja tuh. Ya. Silahkan laporkan saya pada polisi. Nanti kita perkarakan itu di depan hakim. Jadi jangan menjudge seseorang itu hanya karena dendam, hanya karena disogok, hanya karena ditebarkan amplop segala macam. Itu tidak baik. Kenapa kok Anda bilang bajingan dan tolol? Anda ini sampah, Pak. Ini hari, saya mungkin kalau deket, Pak, saya kasih tangan, Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu ceklak, itu baru Anda merontok gigi Anda baru sadar. Ini Anda jangan merasa enak loh, Pak. Ini banyak orang emosi. Saya ini hari emosi. Benar, Pak. Ini sudah terlalu. Dengan gaya ini bajingan dan tolol. Ini Presiden Indonesia. 270 juta orang bersandar kepada Presiden yang sudah berjuang sekian banyak. Kok Anda mau nantang? Apa sih Anda maunya? Hah? Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang. Saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Rocky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kami menduga ini adalah pelanggaran pidana. Maka kesempatan pagi ini kami akan membuat laporan kepada Baris Krim. Semua data-data yang sudah kami lengkapi, barang bukti, percakapan dari seluruh media-media yang sudah kami kumpulkan, hari ini akan kami serahkan ke penyidik Baris Krim. Dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Jokowi karena merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tidak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan. Lantas, ia juga menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan kepada polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana sudah diubah terkait delik penghinaan presiden. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri alias Gus Coy menilai pernyataan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung merupakan reaksi atas perilaku Presiden Jokowi yang tidak konsisten. Gus Coy mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan pihak yang membawa pernyataan Rocky Gerung ke ranah hukum. Tapi yang harus dipahami adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Setiap ada reaksi sebelum biasanya pasti ada aksi, kata Gus Coy kepada wartawan. Dia menyebut pernyataan Rocky Gerung bukan tanpa alasan, sebab selama ini banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak adil dan tidak konsisten. Apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung itu merupakan reaksi dari seorang warga negara yang selama ini melihat, menyaksikan dan ucapan aksi-aksi tindakan perilaku dan kebijakan presiden yang tidak konsisten, yang tidak adil kepada semua warga negara, yang selalu politicking, yang tidak memberi keteladanan yang baik, kata Gus Coy. Karenanya Gus Coy memandang dirinya memaklumi dan memahami pernyataan Rocky Gerung itu. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun Presiden RI yang akan datang. Harus hati-hati, harus cerdas memahami reaksi dan aspirasi rakyat, harus membuat kebijakan yang adil untuk seluruh rakyat, ujarnya. Dia pun meminta agar Presiden yang akan datang tidak membuat kebijakan hanya untuk menguntungkan keluarganya, kelompok, dan juga pendukungnya. Adapun pada Senin 31 Juli kemarin, media sosial Twitter dihebohkan dengan pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi. Gus Coy pun memandang dirinya memaklumi dan memahami pernyataan Rocky Gerung itu, menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri.
Video yang sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 55.000 kali oleh warganet tersebut. Sementara itu Rocky beberapa waktu yang lalu mengungkapkan kritiknya kepada Presiden Jokowi sambil menyinggung IKN yang berada di Pulau Kalimantan. Ya, update terbaru tentang pasca Rocky Gerung yang resmi dipolisikan. Polda Metro Jaya telah menerima laporan terhadap Rocky Gerung dan Refli Harun atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan pada Selasa kemarin. Trunoyudo mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa 3 orang, yakni pelapor dan 2 saksinya untuk mengusut kasus tersebut. Sebelumnya, Relawan Indonesia Bersatu telah resmi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung dan Refli Harun kepada Polda Metro Jaya buntut dari video viral yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Laporan itu pun telah terregister tertanggal 31 Juli 2023. Ini dikatakan oleh Lisman Hidayat Hasibuan kepada wartawan di Polda Metro Jaya Senin kemarin. Lebih lanjut dijelaskan oleh Lisman terkait alasan pelaporannya itu, yakni lantaran Rocky dinilai menggunakan kata tidak etis terhadap Presiden Jokowi dan dianggap telah menimbulkan kegaduhan. Selain itu, Lisman beranggapan bahwa Rocky dinilai menyebarkan ujaran kebencian dan kegaduhan, terlebih saat ini memasuki fase politik 2024. Sementara Refli, kata Lisman, dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan video Rocky lewat channel YouTube-nya dan telah ditonton oleh ribuan orang. Terkait hal ini, Lisman mengatakan bahwa pihaknya turut mencetakkan sejumlah barang bukti, salah satunya berupa flash disk yang berisi video pernyataan dari Rocky. Dalam laporan itu, Rocky dan Refli dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ya, oleh sebagian warganet sendiri, ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Namun sampai saat ini belum ada informasi lengkap soal perkembangan terbaru dari laporan ucapan Rocky Gerung itu kepada polisi.